Waalaikumsalam Bu Mira. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Bu Mira gimana? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah ya Bu. Iya, ini lumayan ini yang sudah dari kemarin itu mendung, sekarang cerah. Iya, cerah dan membuat rona-rona bahagia terpancar dari Bu Siti begitu ya. Iya, Bu Siti, mohon maaf ini mengganggu waktunya begitu. Kan saya di CGP Angkatan 9 ada tugas untuk melakukan supervisi akademik. Dan kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Siti untuk mohon izin mengobservasi kelasnya jenengan begitu, dan Bu Siti mengizinkan begitu ya. Nah, seperti di panduan yang kami melaksanakan tugas supervisi akademik ini ada 3 tahap Ibu. Ada pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan ada pasca observasi. Nah, kesempatan pagi ini mohon izin untuk kita mengambil video percakapan pra observasi. Begitu Bu Siti. Mohon izin ya Bu. Monggo silahkan. Bu Siti, ini kan nanti saya izin masuk kelas, kemudian observasi di kelasnya jenengan. Iya, boleh. Kira-kira pelajaran apa nanti Bu? Oke, pelajarannya bahasa Indonesia. Kebetulan ini di kelas 7 ya, yang akan kita jenengan nanti observasi. Kelas 7, untuk materinya itu adalah menganalisis unsur kebahasaan teks berita. Oke, menganalisis unsur kebahasaan teks berita kelas 7. Pelajaran bahasa Indonesia begitu ya. Oke. Bahasa Indonesia berarti kelas 7 sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu? Iya, sudah. Bagaimana nih persiapannya Bu Siti untuk nanti saya masuk kelas di observasi itu? Oke, karena memang observasi ini kan baru pertama kali saya diobservasi oleh rekan sejawat ya. Jadi meskipun sebelumnya sudah pernah diobservasi oleh supervisi ya oleh sekolah. Ya saya sudah menyiapkan modul, saya sudah membuat modul, kemudian sudah membuat LKPD juga. Jadi insya Allah sudah siap. Oke, modul dan LKPD sudah siap begitu. OPD juga sudah. Oh iya, oke. Sudah ini ya siap begitu ya. Iya. Bu Siti boleh cerita, kira-kira nanti di kelas apa nih tujuan pembelajarannya materi tadi teks berita? Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan teks berita dengan tepat seperti itu. Iya. Saya juga di sini menggunakan pendekatan TPACK. Kemudian metodenya PPL. Oke, TPACK. Model pembelajaran dengan model pembelajaran PPL. Ini saya jadi penasaran, ingin semakin semangat belajar masuk ke observasi di kelasnya Panjenengan. Sama-sama belajar. Bu Siti, kira-kira nih kita kan sudah tadi sampaikan ada modulnya sudah siap, kemudian model pembelajarannya sudah terpikirkan dan sudah disiapkan begitu ya. Kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai Bu, baik dari siswa maupun dari jenengan pribadi itu apa? Oke, area pengembangan untuk siswa sendiri tentunya dengan tujuannya ya Bu. Jadi siswa nanti bisa menganalisis, jadi berarti keterampilan ya, karena menganalisis itu sudah masuk ke C5 keterampilan, berarti keterampilan menganalisis teks berita, unsur kebahasaan teks berita seperti itu. Selain itu juga harapannya nanti anak-anak bisa mempresentasikan, karena kan harus nanti dalam pembelajaran mereka presentasi dari hasil menganalisis begitu. Oke, berarti pengembangan yang ingin dicapai dari siswa itu ada 2 ya. Untuk keterampilan tadi mempresentasikan dan menganalisis unsur kebahasaan teks berita begitu Bu. Kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu Siti sendiri, kalau bagaimana? Saya sendiri karena ini adalah model pembelajaran yang baru mau saya praktekkan ya. Saya harapannya bisa menerapkan model pembelajaran PPL, karena sebelumnya saya biasanya kalau untuk analisis unsur kebahasaan itu menggunakan discovery learning, kalau tidak ya inquiry learning seperti itu. Jadi ini baru. Semoga saya bisa nanti menerapkan model pembelajaran PPL seperti itu. Berarti ingin mengembangkan potensi diri dengan mencoba model yang baru. Move on ini dari discovery learning ke PBL. Ini sepertinya semakin menarik, saya jadi semakin penasaran begitu. Oke, Bu Siti bolehkah diceritakan kira-kira strategi yang akan nanti Bu Siti gunakan di kelas saat pembelajaran dengan model PBL itu bagaimana? Oke, untuk strateginya karena ini adalah PBL kan diawali dengan
memberikan pertanyaan pemantik ya Bu, supaya harapannya ini menumbuhkan daya kritis, bernalar kritis peserta didik seperti itu. Itu kemudian nanti anak-anak juga akan saya bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok kecil itu nanti akan diambil juga ada kelompok-kelompok ahli seperti itu. Kelompok ahli nanti kembali ke kelompok kecil. Nah, saya menggunakan metode jigsaw untuk pertemuan besok itu. Itu. Nah, setelah itu nanti di kelompok-kelompok kecil anak-anak akan menganalisis teks berita yang saya bagikan dengan masing-masing kelompok itu dengan judul yang berbeda. Sehingga nanti kan ketika presentasi harapannya itu mereka punya banyak referensi. Oh iya, unsur kebiasaan kalau di teks ini yang ditemukan ini berbeda dengan kelompok yang lain, seperti itu harapannya. Keren ini kalau saya mendengar yang jenengan sampaikan dari variasi strategi pembelajaran dari kelompok kecil, kelompok besar, jadi kelompok ahli, kemudian nanti kembali ke kelompok kecil lagi, kemudian dengan variasi jenis teks berita, itu sepertinya sudah mencakup 2 proses diferensiasi pembelajaran apa Ibu? Ya sepertinya sedikit ya bisa ya. Iya, tadi yang dari kelompok kecil, kemudian kelompok ahli itu masuk ke diferensiasi proses, kemudian bisa jadi yang berbeda-beda jenis teks ini kan sesuai dengan minat siswa ya. Ini bisa masuk ke diferensiasi konten. Ini keren sekali, membuat saya semakin tertarik ingin masuk di kelasnya gitu ya. Saya juga mencoba menerapkan quizzes. Oh iya. Oke. Iya. Jadi keren ya. Kolaborasi antara diferensiasi dengan TPACK menggunakan quizzes. Wah, semakin mantap. Ini juga baru mau saya praktekkan. Oh iya, oke. Sama-sama belajar Nanti saya jadi juga ikut belajar sambil mengobservasi proses pembelajarannya di kelas begitu ya Bu? Ya, harapannya nanti saya bisa dapat masukan dari Bu Mirah ya Bu. Oke, siap. Nah, saya akan melakukan yang terbaik untuk kita saling membantu, saling belajar begitu ya Bu Siti. Ya. Bu Siti, dari percakapan kita nih di pra-observasi ini, kira-kira Bu Siti dapat sesuatu dari diskusi kita ini? Iya, tentunya yang saya dapatkan adalah saya jadi merasa lebih siap untuk pembelajaran besok, dan saya punya harapan, punya keinginan nanti apakah pembelajaran saya ini bisa berhasil dengan baik ya, karena itu model yang baru mau saya terapkan. Harapannya dapat masukan dari pemirsa seperti itu. Berarti dari percakapan kita ini Bu Siti merasa lebih siap dan mantap untuk observasi kita besok begitu ya. Oke, baiklah. Berarti untuk hari ini cukup mungkin sampai di sini ya Bu Siti. Sudah siap untuk besok ya? Insya Allah ya. Semoga besok lancar sesuai dengan yang direncanakan dan berjalan baik begitu Bu Siti. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama. Cukup untuk hari ini, saya juga terima kasih untuk waktunya Bu Siti. Sampai jumpa besok di observasi kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mira. Terima kasih. Sama-sama. Cukup berdoa sebelum belajar ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman
hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke materi berikutnya, gitu ya. Nah, sebelumnya Ustazah tanya nih ya, apakah kalian pernah di sini membaca berita di surat kabar? Pernah. Oke. Ada yang belum pernah? Semuanya pernah membaca? Oke, bagus. Nah, kalau kalian pernah membaca berita di surat kabar, kalian mencermati apa tidak? Bahasa yang digunakan di dalam teks berita itu sama apa tidak dengan bahasa di dalam cerita? Sama apa tidak? Sama apa beda? Teks cerita. Nah, kalian pernah mempelajari cerita fantasi. Bahasanya sama apa berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam teks cerita? Sama apa berbeda? Berbeda, betul Mas Aziz ya. Berbeda bahasanya ya. Nah, inilah hari ini nanti kita akan mempelajari kebahasaan teks cerita. Tapi sebelumnya, coba teman-teman ya, hari ini Ustazah ingin kalian untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik atau siswa mampu menelaah ya kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. Baik, itu ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti Ustazah akan membentuk dalam pembelajaran ini. Ustazah akan membuat kalian dalam bentuk kelompok-kelompok ya, membagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok seperti ini saja. Yang satu ini ya, satu meja, satu lingkaran ini jadi satu kelompok untuk menghemat waktu. Begitu? Paham? Nah, nanti masing-masing kelompok teman-teman dan masing-masing setiap anggota kelompok akan Ustazah bagi materi tentang unsur kebahasaan teks berita. Satu anak akan saya bagikan satu materi. Begitu? Nanti silakan kalian mempelajari sesuai dengan yang saya bagikan. Misalkan satu anak dapat kata baku, kemudian yang lainnya mendapat materi tentang kalimat langsung. Mas Afif duduk yang baik ya. Nah, itu tugas kalian masing-masing anak akan mempelajari materi itu, hanya materi itu dulu. Paham? Nah, setelah itu nanti kalian akan bergabung dengan kelompok ahli. Misal, ini kan ada 6 kelompok ya, yang mempelajari unsur bahasa kata baku. Berarti ada berapa anak? Ada berapa? 6. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh ya, tadi belum diberi. Silakan nanti kalian beri nama kelompok ya. Di kelompok apa nanti di rembuk bareng bersama teman-teman. Nama kelompok kalian apa gitu ya. Oke. Dari katakanlah di kelompok 1 ya, untuk mempermudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Mas Farel ya, nanti namanya apa? Kelompok 5, kelompok 6 Mas Mirza. Nanti nama kelompok
6. Ada 6 anak. Dan unsur bahasa yang lain. Oke, selanjutnya akan ya, di Chromebook ataupun nanti boleh di kertas secara manual. Bagian Chromebooknya kok nanti tidak nyambung dengan WiFi, maka nanti boleh mengerjakan manual di kertas. Paham ya? Gitu. Bagi yang Chromebooknya kok bisa nyambung dengan WiFi, bisa mengerjakan di Chromebook. Seperti itu, paham? Gitu ya. Setelah selesai kalian mengerjakan tugas, nanti kalian akan presentasi. Ya, nanti presentasi sesuai dengan ya. Kita akan sedikit bermain sebelum presentasi, sedikit bermain ya, nanti ya. Oke. Ya. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat tayangan berikut. Ya, kelihatan apa tidak teman-teman? Kurang besar? Oh, kelihatan. Baiklah. Nah, silakan semuanya amati teks berita yang ada di layar. Nah, saya tanya. Ya. Betul. Kemudian ada bagian-bagian apa saja di dalam teks tersebut? Kemarin kalian kan belajar struktur teks berita, ada bagian-bagian apa saja? Pertama, judulnya apa? Aku berdiri sebuah rumah, aku sekolah di Itu bagian pertama, bagian teras beritanya yang mana? Sebutkan paragraf keberapa? Teras berita. Selanjutnya, bagian tubuh berita yang mana? Paragraf kedua. Info penting ya, informasinya penting. Ini ada di bagian kedua tubuh berita. Yang ketiga, ya, ekor berita di paragraf berapa? Terakhir atau paragraf ketiga. Ya, oke. Nah, itu tadi. Selanjutnya, saya akan membagikan LKPD. Kemudian seperti yang Ustazah tadi sampaikan, ya, Mbak Aulia bagiannya kata baku dan kemudian Mbak kamu yang pertama cepat. Konjungsi apa? Kemudian kamu ini Mbak. Temporal, oke? Silakan temporal sedapatnya ya. Ini silakan. Kalian pelajari bagian kalian sendiri. Oke? Mas, kamu mempelajari dua unsur. Kamu mempelajari dua unsur. Ya. Ini terang waktu dan tempat. Oh ya. Ini terus konjungsi bawah sudah belum? Sudah ya. Temporal. Kamu mempelajari temporal. Oke, ini satu. Ini. Ya, Mas Safi mempelajari konjungsi bawah. Mas Safi sih. Emil. Cukup keterangan tempat. Kamu mempelajari dua. Kamu mempelajari dua. Terus Mbak Siti mempelajari satu. Dibaca. Selanjutnya, silakan nanti kalian perdalam pemahaman kalian tentang unsur berita yang didapat, ya, untuk unsur kebahasan yang didapat. Nah, di sini yang mendapat materi konjungsi bawah dan kata kerja mental belajarnya di sebelah sini. Kemudian part di sini. Dan yang mempelajari konjungsi temporal, siap? Silakan lihat materi yang kalian dapat dan diskusi dengan para ahli. Kalian akan mendapat materi yang sama, oke? Diskusi Mas Azhar, diskusinya dengan anggota kelompok ahli ini ya, yang
Belajar bareng. Terus yang belum paham siapa silakan saling membantu menjelaskan. Bagi yang sudah paham silakan bantu temannya yang belum paham. Mas, dibaca Mas, kamu dapat apa? Konjungsi temporal itu akan dibaca materinya. Dia dibaca. Berdiskusi, berdiskusi. Ada yang bingung temannya sudah paham? Sudah paham. Ini antara ketiga ini juga dibaca pertama. Semuanya sudah paham? Baik, untuk selanjutnya teman-teman silakan kembali ke kelompok asal. Kursinya mungkin sudah kata baku titik 2 contohnya apa dicari di dalam teks cerita. Paham apa belum? Selanjutnya yang kedua kalimat langsung. Silakan dilihat apakah di LKPD kalian di situ di teks beritanya ada kalimat langsung. Bila ada berarti nanti ditulis kalimat langsung titik 2 ya. Diambil contohnya. Satu kalimat langsungnya ditulis semua. Paham? Kalau kok tidak ada kalimat langsungnya berarti di strip. Karena memang di dalam teks berita yang kalian dapatkan tidak ada kalimat langsung. Paham apa belum? Selanjutnya ya. Konjungsi bahwa. Silakan dicari di dalam teks itu apakah ada kata bahwa atau penggunaan kata bahwa. Silakan diteliti. Yuk. Diskusikan bareng anggota kelompok ya. Ada apa tidak? Kalau ada berarti konjungsi bahwa titik 2 tulis kalimat yang di dalamnya mengandung konjungsi bahwa. Paham apa belum? Paham apa belum? Oke, selanjutnya ada apa lagi? Pembahasan selanjutnya ada apa lagi? Kata kerja mental. Oke. Silakan dicari di dalam teks berita kalian adakah kata kerja mental. Ada? Kalau ada berarti kata kerja mental titik 2 di teks berita yang ada di LKPD. LKPD-nya ini Mas. Dicari ya kata kerja mental, ada kata kerja mental. Ya, ada kata apa? Kemudian saja. Kata baku yang kayak gimana coba lihat? Nggak ada, sini nggak ada. Mas Mirza, mau kerjakan bareng-bareng Mas Mirza tidak kerjakan sendiri. Kita bebas sih. Dulu ya. Baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mempresentasikan apa yang tadi sudah dikerjakan ya. Atau Mbak berhenti mengerjakannya ya. Misalnya berhenti dulu. Siap? Ya. Coba semuanya berdiri. Perwakilan masing-masing kelompok ada dua anggota yang berdiri. Yuk.
berdiri, dua anggota berdiri di situ. Kita nyanyikan lagu balonku ada 5. Nanti kalau sudah sampai dengan do, silakan yang terakhir memegang bola, berarti dia yang presentasi. Jelas? Jelas ya? Ya, jadi siap-siap. Kalau kalian dapat bola, siap-siap. Kalau bolanya tidak sampai dengan tertangkap, tapi jatuh ada di dekat kalian, berarti kalian yang presentasi. Bola ini jatuhnya di mana? Dekat dengan kelompok mana? Berarti dia yang presentasi. Paham? Ya, kita mulai ya. Semuanya nyanyi? Bisa? Tetap semangat. Sudah ada teman kalian yang akan presentasi, tolong Mbak Indira dan Mbak Takia menghadapnya ke sini. Kursinya mungkin kalian duduknya di samping saja, Mbak. Di samping, tidak di samping atau depan ya. Tidak membelah kaki papan tulis. Ya, Mas Takia dan Mas Farah juga. Baiklah, 2 anak ada yang pegang, terus duanya membaca mungkin begini, agak serong makanya biar temannya nanti membacanya tidak kesulitan. Ya, agak serong, yang tinggi. Silahkan ucapkan salam terlebih dulu. Yang lain tolong siapkan komentar kalian. Apakah pekerjaan kelompok yang maju ini sudah betul? Ya, LKPD-nya mana Mbak? Ini Mbak. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, kalian bisa membacakan bukunya yang ada di sini. Bacaan lalu dari mana ya? Oke ya? Oke siap? Ya. Silakan Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, ada di sini. Nah, biar bertanya. Ya. Ketika membaca ya ini kamu serang mesin ketika membaca ya. Ketika membaca. Oke, salam dulu. Yang kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, menyampaikan presentasi. Dirinya saya di sini saya Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Silakan langsung saja boleh. Bahasa Bapak. Ayo ada yang membacakan, ada yang mengoperasikannya. Mas Jindul membacakan. Berarti di sini Mas Jindul. Kemudian di sini Mas Bayu. Nah, bacakan. Bahasa baku. Ada apa? Bahasa baku tidak ada. Belum ketemu. Oke, nanti dicari lagi ya. Ya, selanjutnya. Oke, lanjut. Yang lain apa Mbak? Tidak ada yang nulis. Lihat ke depan semuanya. Lihat ke depan. Mas, lihat yang konjungsi bahwa tidak ketemu. Oke, lanjut. Mas Safi tidak bersandar di atas meja, ya. Mbak Nina, silakan duduknya yang tegak. Ya, baik teman-teman. Tadi baru 2 kelompok yang sudah presentasi. Silakan untuk kelompok yang lain nanti tugasnya dikumpulkan. Yang mengerjakan pakai kelompok nanti dikumpulkan ke email saja ya. Yang tadi mengerjakan di kertas, yang tapi belum presentasi nanti kertasnya tolong dikumpulkan. Gitu ya, Mbak Takia dan kawan-kawan. Ya, teman-teman. Baik, kita tadi sudah mempelajari unsur-unsur teks berita. Tadi unsur-unsur
unsur teks berita. Unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan teks berita satu ada apa? Ada? Apa? Yang pertama? Keterangan satu, dua, empat, konjungsi bawah, lima, ya, keterangan temporal dan kronologis, enam. Teman-teman, terkadang di dalam satu teks berita itu tidak semua unsur kebahasaan muncul. Ya, contohnya tadi kelompok 1 dan 2 yang tadi tampil ada beberapa unsur kebahasaan yang memang tidak ditemukan di dalam teks yang mereka baca. Ya, oke. Tapi kalau misalkan kata baku ya, kata baku untuk kata baku tolong diteliti kembali, dilihat kembali apakah betul-betul tidak ada atau tidak ditemukan kata baku. Karena apa? Karena teks berita itu semuanya menggunakan kata-kata baku atau bahasa baku ya. Oke ya, nanti dilihat kembali, diperbaiki kembali tugas kelompoknya. Paham? Oke, untuk selanjutnya silakan masing-masing kelompok buka kuisis. Kita akan mengadakan evaluasi untuk kebahasaan teks berita ya. Kuisis langsung. Kelompoknya kelompok siapa ya? Yang lain mengerjakan soal secara manual. Ya, satu kelompok mengerjakan soal, yang lain mengerjakan secara manual. Jangan lupa diberi nama. Jangan lupa diberi nama ya. Satu kelompok untuk satu anak, silakan kelompoknya siapa yang mau menggunakan, siapa yang pakai kertas. Satu kelompok satu anak ya. Silakan satu kelompok satu anak, yang lain menggunakan kertas. Tadi sudah saya tanya ya, sudah saya tanya tapi tidak mulai. Silakan mulai. Lambat ya. Tadi katanya sudah. Dari tadi ya, baiklah semuanya hadap depan, duduk yang baik, mas. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah sampai di ujung ya, sudah selesai. Sebelumnya saya tanya dulu, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan ditulis di buku ya. Bagian mana yang menurut kalian sulit dari pembelajaran ini? Bagian mananya? Yang paling sulit? Mas, bukunya dibuka, ditulis di buku refleksinya ya. Yang kedua, ya. Yang kedua, silakan. Pada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran? Ditulis Mbak. Mas Fadil tulis. Ditulis. Oke, selanjutnya. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan dari pembelajaran ini? Ya, cukup ya. Itu akan saya baca nanti dikumpulkan bukunya, akan saya baca refleksinya untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Baiklah teman-teman, waktu kita sudah selesai. Semuanya hadap ke depan. Mas, hadap ke depan. Yuk, tolong pojok, hadap sini. Silakan duduk yang baik. Teman-teman, mari sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Mas Fadil tidak nulis Mas. Marilah kita tutup. Mas, kalau perintahnya apa, sesuai dengan perintah.
Ya, lakukan sesuai dengan mereka. Mas Gilang ada di rumah Gilang, lakukan sesuai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Mira. Iya, bagaimana nih perasaannya setelah tadi saya diizinkan masuk observasi di kelas panjenengan untuk mengobservasi proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ya tadi dengan materi teks berita. Betul. Coba ini bagaimana perasaannya Bu Siti? Perasaannya saya agak nervous, agak deg-degan Oh, karena gitu ya? baru pertama kali ini ya Bu yang saya mengajar kemudian diobservasi oleh rekan sejawat. Oh, iya. Meskipun sih sebelumnya sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah, tetap saja ya ada deg-degannya, Agak Bu. nervous Iya, gitu ya. agak nervous. Tapi ketika tadi pembelajaran anak-anak itu kok aktif, kemudian mereka juga bisa mengerjakan tugas dengan cepat seperti itu ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu rasa deg-degannya hilang. Oh iya gitu ya, jadi awalnya nervous sih biasa ya, tapi setelah proses pembelajaran ternyata Iya. anak aktif, kolaboratif, kemudian kelasnya menyenangkan, jadi mengalir saja begitu ya Bu Siti. Apalagi itu kan model pembelajaran yang baru saya terapkan ya, Bu. Jadi ya saya takutnya nanti kalau ada sintak-sintak yang terlewati Ya, seperti begitu ya. itu. Tapi alhamdulillah sepertinya tadi semua sudah lengkap Bu Mira Iya, dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah tadi dari saya mengamati nih Bu Siti ketika saya di kelas tadi ya, sebagaimana jenengan rencanakan strategi-strategi di awal waktu cerita kita di praobservasi begitu. Tadi ketika saya mengobservasi juga mulai dari pembukaan, kemudian di kegiatan intinya yang jenengan merencanakan membagi menjadi kelompok kecil, kemudian kelompok ahli, berbeda-beda jenis teks berita, kemudian sampai ke presentasi, semua sintangnya sudah terpenuhi dengan baik begitu ya. Barakallah nih saya ucapkan keren gitu ya, terlaksana dengan baik dan lancar gitu. Bahkan yang tadinya jenengan ingin mencoba hal baru dengan menggunakan teknologi ya dalam pembelajaran, menggunakan kuisis gitu. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, anak-anak senang, anak-anak juga aktif gitu. Jadi dalam proses pembelajaran ini tercapai lah ya Bu tujuannya gitu. Ya, Bu Siti, kira-kira saat pembelajaran tadi nih, kira-kira menurut panjenengan area pengembangan apa yang awalnya jenengan ingin capai? Area pengembangan yang ingin dicapai ya itu tadi keterampilan keterampilan siswa dalam menganalisis. Tadi alhamdulillah semua kelompok bisa menganalisis teks berita, unsur bahasa teks berita itu dengan baik. Karena buktinya dengan waktu yang saya berikan semua kelompok sudah bisa menyelesaikan itu, dan juga tadi tidak memungkinkan semua kelompok untuk presentasi ya, ada kelompok hanya tadi 3 ya yang bisa presentasi, tapi alhamdulillah dari 3 kelompok itu saya lihat anak-anak sudah bisa, ini keterampilan presentasinya sudah bagus seperti itu, dia sudah baik lah seperti itu. Oke, berarti secara umum area pengembangan yang ingin dicapai pada siswa sudah tercapai ya Bu? Iya, sudah. Kalau dari Bu Siti sendiri, apakah area pengembangan yang ingin jenengan capai itu sudah tercapai Bu? Kalau saya sih insya Allah sudah ya Bu, dari kan saya inginnya saya bisa menerapkan PBL seperti itu ya, model pembelajaran yang memang baru saya praktekkan, dan sepertinya tadi sudah tercapai semua. Oke, baiklah, berarti Ya, dari serta siswa itu. juga sudah tercapai, area pengembangan Bu Siti sendiri tadi juga sudah tercapai dengan mencoba hal baru, dengan model baru tadi ya, kombinasi antara PBL dengan TPACK gitu ya. Barakallah, Bu Siti sudah tercapai semua gitu ya. Terus dalam pembelajaran Bu tadi ada kendala nggak Bu? Iya, kendalanya karena TPACK tadi pas kuisis ya Bu. Pas kuisis itu kan awalnya itu banyak saya memberikan banyak ini ya, menggunakan banyak kelompok yang dipakai. Jadi beberapa kelompok itu ada yang ini lama Waktunya lama, sehingga saya ini lebih kecil lagi ya.
Tadi saya juga sempat menggunakan tethering data saya sendiri seperti itu, sehingga alhamdulillah ya bisa. Oke, berarti ini kendalanya masih masalah sinyal, internet yang memang dipakai banyak tidak Iya. mencukupi hingga Betul. akhirnya solusinya Bu Siti sampai menggunakan data sendiri ya, dan juga mengurangi kelompok ya, biar Betul. jadi lebih kecil penggunaan Iya, kelompoknya betul. begitu ya Bu. Oke. Kendala sudah ada solusi begitu ya. Oke Bu Siti, untuk kedepannya nih, tadi kan sudah mencoba hal baru sudah. Iya. Kira-kira untuk kedepannya apa nih rencana tindak lanjut dari jenengan untuk lebih mengembangkan diri lagi? Oke, kalau rencana tindak lanjut, kalau untuk siswa sendiri, ini kan sudah sampai tahap anak-anak menganalisis ya unsur kebahasaan. Besok dan saya sudah menerapkan diferensiasi konten ataupun proses ya, Oh, iya. baik dalam pembelajaran yang hari ini tadi ataupun yang sebelumnya seperti itu. Nah besok saya ingin melakukan ada mempraktekkan diferensiasi produk. Harapannya kedepannya kan nanti setelah ini kan pembelajarannya adalah menulis teks berita. Nah, saya harapannya anak-anak nanti bisa membuat produk menulis teks berita. Boleh nanti sesuai dengan minat mereka sendiri yang mereka senangnya nulis ya nanti produknya bisa teks berita. Kemudian bagi siswa yang senang video ya boleh nanti mereka itu teksnya itu dibaca dan di video seperti itu. Jadi mengumpulkannya dalam bentuk video. Oh iya. Boleh bentuk teks, boleh bentuk video produknya seperti itu Bu Mira. Keren ini, berarti rencana tindak lanjut ke depan ingin mencoba mengembangkan lagi hal baru ya Bu, Betul, betul. melengkapi yang sudah ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, ini go to go diferensiasi produk ya Bu. Wah, Betul. keren itu rencana tindak lanjut Baru mau untuk belajar. pengembangan diri siswa. Iya. Kalau Bu Siti sendiri untuk pengembangan dirinya rencananya apa nih Bu Siti? Kalau saya sendiri tadi kan saya menggunakan kuisis ya model langsung. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan katakanlah mau menggunakan kuisis akan menggunakan mode yang berbeda seperti mode PR ataupun mode kertas ya Bu, Oh, yang iya. menggunakan barcode gitu Kuisis ya. itu modelnya banyak ya berarti. Iya. Yang dicoba ini baru satu ya Bu. iya. Berkembang ke proses yang lain dengan menggunakan mode PR atau dengan menggunakan mode kertas Iya, gitu kan. iya, Keren betul. sekali ini rencana pengembangan kedepannya ya Bu. Semoga lancar ya. Jangan lupa berbagi nanti kalau sudah sukses dan lancar saya siap menerima berbaginya begitu ya. Oke, sama-sama ya Bu Mira. Oke, Bu Saya juga masih Siti, belajar. sama-sama belajar saling Iya. ini berbagi gitu ya. Mungkin cukup untuk hari ini ya Bu Siti untuk percakapan pasca observasi kita begitu. Untuk tadi sudah untuk rencana tindak lanjutnya, semoga kita dimudahkan, jenengan juga dimudahkan Amin. untuk merencanakan pengembangan selanjutnya begitu ya. Ya. Bu Siti mungkin cukup dari saya. Oke. Kita tutup percakapan pasca observasi kita. Terima Oke. kasih, sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melengkapi kegiatan ini dari pra observasi, kemudian saya observasi di kelas hingga pada pasca observasi ini. Oke. Terima kasih banyak Bu Siti. Sama-sama Bu Mira, mudah-mudahan Bu Mira juga CDP-nya lancar, bisa Amin. nanti selesai dengan ini dimudahkan. Amin.